Ya, gimana Irma? Salam kenal Bang Edis. Salam kenal, bukannya kita sudah kenal? Kenapa Irma? Kenapa? Salam kenal ya Bang Edis. Bang Edis dari mana? Dari mana maksudnya? Dari mana gimana? Bang Edis, tadi ada Lina katanya ya. Kenapa Lina itu bawa Irma? Tadi dulu Bang Edis. Saya pun tidak tahu ada apa dengan kalian berdua ini. Kamu katanya kamu mau dibaptis. Kalau dibaptis biar kamu berangkat ke Amerika. Nanti saya jodohin sama teman saya. Teman saya soalnya lagi cari istri juga. Tapi tadi Irma tuh sampai ngecek YouTube Bang Edis loh. Bang Edis bilang Irma itu berdusta. Irma tuh nggak ada dusta loh Bang Edis. Kamu kan berdusta mengatakan bahwasanya saya sudah berangkat ke Amerika, sudah bersama dengan Edis TV. Loh, bukankah itu dusta? Makanya saya bilang Irma, kalau kamu memang benar-benar mau lepas dari dusta, kamu harus betul-betul meninggalkan agama Islam. Kalau kamu masih Islam nanti masih ada dalilnya boleh berdusta terus. Gimana? Coba di dalam agama Islam boleh tidak berdusta dalam 3 hal? Iya boleh. Boleh. Ketika kamu mengucapkan dusta berarti ada pembenarannya enggak dari Muhammad? Benar. Iya. Tapi coba kamu saya tanya dulu, apakah kamu sudah meninggalkan agama Islam? Kalau sepenuhnya sih belum Bang Edis. Belum, pantesan masih bohong. Ya kan karena ada yang bimbing loh Bang Edis, susah juga. Kan sudah saya bilang berangkat, kamu berangkat nanti. Semudah itu loh Bang Edis. Tidak semudah itu. Iya. Kan tinggal masuk ke dalam pesawat, kan bukan kamu yang bawa pesawatnya. Emang kamu disuruh bawa pesawatnya? Kalau kamu bawa pesawatnya ya susah. Kan kamu tidak bawa pesawatnya kan? Iya. Enggak, kan tidak berenang juga kan, tinggal masuk saja ke dalam, tiba-tiba sudah sampai. Gitu. Betul? Iya betul. Gimana? Itu saja sebenarnya yang diinginkan teman-teman Irma. Coba kamu ada kepastian, atau kamu kalau misalnya kamu ada kebimbangan, apa kebimbangan kamu? Coba kamu share begitu. Loh Bang Edis, Irma tuh kayak Bang Edis selalu lihat Irma takutnya naik-naik. Tadi Irma cek YouTube juga ada foto profilnya itu pakai foto Irma. Enggak kedengeran suaramu, saya enggak dengar. Bang Edis, kalau ada yang naik akun pakai foto profil Irma itu tuh bukan Irma Bang Edis. Irma tuh udah nggak pernah naik rumah apa sih rumah gini lagi. Karena Bang Edis tahu nggak, Irma kan di Indonesia Bang Edis. Irma tuh kalau habis turun dari sini tuh Irma tuh marah-marahin, ada yang marah-marahin. Jadi Ya memang seperti itu. Kan memang orang Islam kayak begitu. Kamu kan bukan tahu ini dari bahkan sebelum-sebelumnya kan kamu sudah tahu begitu loh. iya maksud Irma tuh kalau bahas kayak gini kalau ke Irma gitu kita lewat DM belakang aja maksudnya jadi Oh, saya tidak melayani DM-DM-an. enggak Bang Edis loh, maksudnya kalau Bang Edis kan jauh juga, maksudnya kayak yang di sini. Kan sudah saya kasih nomornya, kontaknya Kak Yuli. Silakan. Enggak semudah Irma mau belajar hari ini ketemu itu mereka mengiyakan itu enggak Bang Edis. Mereka juga Begini, sebenarnya kan mereka lihat niatan kamu juga. Niatan kamu itu apa begitu? Apakah niatan kamu itu melakukan social climbing atau panjat sosial, pansos atau apa begitu? Jadi Pak udah kasih tahu. saya pengen tahu juga motivasimu itu apa. Apakah kamu sungguh-sungguh pengen mendalami agama Kristen? Ataukah kamu sungguh-sungguh pengen belajar? Kan banyak tuh forum-forum Kristen sudah saya kasih tahu. Belajar silakan di sana. Atau kalau kamu pengen tahu silakan juga nanya di sini. Silakan. Apa pertanyaan kamu sehingga sehingga membuat kamu masih bimbang? Kan sudah saya paparkan dari dulu. Irma tuh dimana Irma tuh pengen mengenal kekristenan tuh Irma tuh ini mentalnya tuh kayak kecil banget, jadi kayak dihina sedikit tuh Irma tuh gak terima Bang Edis. Jadi Irma tuh susah. Dihina gimana? Contohnya dihina gimana? Misalnya nah, katanya Irma tuh kayak naik di tempat Bang Edis nih cuma nyari koin, cuma belum ngemis kayak gitu. Jadi Irma kan nggak ada tujuannya ke situ. Jadi Irma tuh kayak nggak terima kalau dihina kayak gitu. Irma tuh langsung kecil hati ya Bang Edis. Jadinya kayak sedih, jadi males lagi untuk mengenal gitu, untuk belajar lagi. Irma begini aja yang udah dihinain lagi nih gitu. Terus
secara langsung tuh Irma tuh kayak nge-DM kan, kayak host-host yang apa sih maksudnya apologet Kristen tuh, maksud Irma tuh kita ngobrolnya di belakang aja karena Irma udah nggak mau gitu dengar hal yang nggak enak gitu kan. Oke, coba gini saja. Apa keraguanmu? Apa yang membuat kamu bimbang untuk sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam? Kalau untuk langsung Bang Edis ya, Irma tuh sedikit berat. Tapi kalau untuk mempelajari Kristen, Irma emang ada niatan gitu. Terus gimana ya ngomongnya apa di sini gitu. Jadi begini Irma, begini. Jadi posisi sekarang ini kamu masih percaya sama Islam, percaya sama Muhammad? Bang Edis, Gimana? ya tapi kalau yang diomong Bang Edis tuh emang menurut Irma sih benar gitu. Irma nggak menyalahkan itu salah, tapi kan Bang Edis memang ada gitu, ada bukti-buktinya ya emang membenarkan. Oke, kesimpulannya, apakah sampai detik ini kamu masih mempercayai Muhammad dan mempercayai Allah, mempercayai agama Islam? Nggak tahu Bang Edis. Nah, sudah bimbang dia, saudara-saudara. Oke lah, begini, mungkin memang ini butuh proses, begini Irma. Ya emang Irma tuh udah bimbang, Bang Edis bimbang, emang bimbang. Sudah Makanya Irma tuh bimbang. sekarang tuh kayak belajar Alkitab juga. Irma tuh mempelajari. Begini, Alkitab juga. ada Itu step-stepnya tahu. dulu Irma. Begini Irma, step-stepnya itu begini. Pertama, kamu pastikan dulu, kamu putuskan dulu untuk membuang yang berkaitan dengan agama Islam. Membuang keinginan atau membuang rasa percaya kamu terhadap agama Islam dulu. Kalau itu masih nyantol, berarti itu dulu yang kita beresin. Di bagian mana yang masih kamu harapkan atau yang masih kamu percaya di dalam agama Islam? Coba. Apakah kamu masih melihat ada kebenaran di dalam diri sosok baginda yang mulia Muhammad? Nah Edis Irma tuh nggak begitu mendalami Islam. Maksudnya Irma tuh emang enggak. Saya jadi bingung gini dengan kamu ini. Kamu sebenarnya nonton siaran saya sudah lama belum? Ngikutin channel saya sudah lama belum? Ada 2 bulanan. 2 bulanan. Selama saya 2 bulan itu kan pasti sudah banyak tema-tema itu. Berulang-ulang, ulang lagi tema yang lain, tema yang beda. Coba, adakah di antara satu tema-tema tersebut yang kamu tidak paham? Contoh, Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Sudah tahu, sudah pernah dengar itu? Ya, Apakah kamu melihat di situ satu kebaikan? Tidak. Muhammad menyuruh orang meminum air kencing hewan, kencing unta. Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? jelas. Jelas. Apakah kamu melihat di situ ada kebaikan? Tidak. Muhammad menyuruh minum air bekas lalat. Lalat masuk ke minuman, mucluk. Kata Muhammad, celupin lalatnya, buang lalatnya, minum airnya. Betul? Ya, Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? jelas. Bang Edis. Jelas. Kata Muhammad, di hidung orang Islam ada setannya. Kurang begitu jelas? Jelas. Lalu apa yang membuat kamu masih berat untuk meninggalkan agama Islam? Beratnya karena Irma tuh punya keluarga Bang Edis. Tapi untuk kepercayaan terhadap agama Islam sudah tidak ada lagi ya? Islam. Coba yang serius dulu Irma. Untuk kepercayaan terhadap Muhammad, kepercayaan terhadap Islam, apakah masih ada secerca harapan atau sudah tidak ada lagi? Gimana ya Bang Edis, kayaknya kalau kita nggak usah. Oke, saya ngerti. Ini masalahnya dia ini takut ditonton sama keluarganya, teman-teman. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban. Baiklah, ya saya mengerti. Masalahnya kan Anda memikirkan orang lain, keluarga Anda. Tapi begini yang saya kasih tahu sama kamu Irma. Yang ngurus hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Betul tidak? Iya betul. Iya. Yang ngurus dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Iya. Jadi kenapa kita tidak memutuskan apa yang kita percaya sendiri? Kenapa mereka harus menentukan apa yang harus kita percayai? Ya, kalau pesan saya, ya
Anda harus bisa mengambil satu keputusan sendirilah, Irma. Seperti itu. Walaupun Anda mungkin mengatakannya ini secara publik, nanti Anda seperti yang Anda ini takut dipersekusi ya. Betul? Iya. Oke lah kalau seperti itu Irma, saya mengerti keadaan kamu. Makanya Irma, sudah ada yang nungguin kamu di Amerika, teman saya. Ya. Nanti kamu saya kasihin sama teman saya itu. Ya. Dia jomblo ganteng dia. Dia sangat terkenal di sini, lurahnya dia di sini. Oke? Lu iya, lurah dia di sini. Pokoknya kalau kamu berangkat nanti kamu langsung dibaptis, langsung menikah sama dia. Gitu. Betul? Nggak secepat itu Bang Idris. Nggak secepat itu. Aku sebenarnya pengen Gimana? mengenal kekristenan. Mengenal Kristen. Nanti kalau di situ kamu dipersekusi. Iya, itu Irma itu. Irma tuh bahkan udah. Sudah didatangi orang. Diapain aja? Diancam. Ya, itulah teman-teman. Memang ya selalu begitu ceritanya teman-teman. Ketika ada seseorang mengutarakan dia keluar dari agama Islam, selalu begitu. Oke lah, mungkin itu kita bicarakan lain waktu. Nanti Anda tim-tim. Kalau perempuan itu saya serahkan kepada tim-tim yang perempuan, begitu Irma. Kalau perempuan sesama perempuan kan ceritanya lebih enak begitu. Kalau yang laki-laki nggak apa-apa sama saya begitu. Ya? Irma paham Bang Idris. Cuma Irma kan udah ngontek juga kayak yang disuruh Bang Idris itu. Nah, tapi dia tuh nggak searah dengan apa yang Irma mau gitu. Karena kan di Kristen itu kan bukan hanya satu aja kan, maksudnya ada jenis lain. Nah, sedangkan yang Irma mau ini lain gitu dari dia. Gitu, Bang Idris. Yang kamu mau gimana memangnya? Gimana ya? Maksudnya Irma tuh Irma belajar kekristenan juga, tapi Irma tuh nggak diprotes. Atau gini, atau begini. Pastikan di situ ada gereja terdekat. Nah, coba datang saja ke gereja terdekat itu. Kan di situ kan pasti ada gembalanya. Gembala itu maksudnya pemimpin gereja itu, begitu. Karena berhubung kamu seorang wanita, biasanya nempel itu gembala sama istrinya itu. Biasanya kamu datang ke istrinya gembalanya, Bu, saya mau belajar kekristenan begini-begini, kan datang saja gereja terdekat. Kalau mau belajar sungguh-sungguh. Gimana? Iya Bang Idris. Iya, katekisasi dulu begitu. Oke ya, begitu ya, Irma ya. Iya. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Iya Bang Idris. Oke, baik, saya turunkan. Selamat malam. Iya, teman-teman, maksud saya begini. Kalau ada orang di media sosial menyatakan dia masuk Kristen, kita itu juga dari umat Kristen itu jangan langsung ini teman-teman, karena banyak juga loh orang motivasi orang begitu loh. Belum tentu motivasinya benar gitu. Jadi teman-teman juga harus cerdik, harus bijak juga. Ya. Ditelusuri dulu kalau dia benar-benar sudah, makasih Bang Siratul Mustaqim. Kalau dia benar-benar jelas betul-betul mau jadi Kristen, nah seperti itu ya gitu. Karena udah banyak kejadian teman-teman, terutama orang yang masuk Islam, masuk Kristen. Begitu banyaknya kasus orang mualaf. Cuman mau sesuatu banyak kejadian begitu. Kalau tidak salah dulu pernah ada kejadian, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, setahun atau 6 bulan yang lalu, ada itu yang namanya Raji atau siapa gitu. Ada kan dulu kan? Dia masuk Kristen, ternyata pura-pura. Setelah dia aja masuk Kristen, terus dia ngomong, saya perlu ini, perlu duit ini, perlu duit ini, perlu duit itu. Ada kejadian kayak begitu, kalau teman-teman masih ingat yang kejadian kemarin itu. Apa namanya, Raji atau siapa itu? Ada. Jadi pastikan teman-teman juga jangan langsung ini. Cepat-cepat gitu loh, jangan. Pelan-pelan saja, ya. Pastikan dia benar-benar, ya kan, belajar, ngerti nggak begitu. Kelihatan kok. Ya. Di channel di TikTok saya ini ada berapa orang yang ngomong, Bang, saya mau jadi orang Kristen Bang.
Saya mau jadi apologet juga bang, tapi tolong bang kirimin saya HP katanya. Modus sama saya. Di dalam Bible itu ada kok ya. Orang yang baru bertobat jangan kau kasih panggung. Ada itu dalam Bible. Nah saya lihat, karena ini kan termasuk baru ya, fenomena baru. Orang baru dari Islam, keluar dari agama Islam, sudah dikasih panggung di gereja. Gak bisa, jangan dulu ya. Dia harus dibentuk dulu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti dia kaget. Ya, ada itu ayatnya di dalam Bible. Orang yang baru bertobat jangan dikasih mimbar. Ya, seperti itu. Beda kalau dalam agama Islam. Kalau dalam agama Islam, Anda mualaf, besok Anda ngisi khotbah sholat Jumat. Bahkan kalau Anda mualaf, jamaah Anda banyak. Lu iya, saya mendengar curhatan dari teman-teman saya yang lama nyantri, lama mondok, lama belajar ilmu-ilmu, ya kan? Belajar apa segala macam. Udah belajar segala macam, ceramah nggak ada yang mau dengerin. Tapi kalau ada seorang mualaf, walaupun tidak tahu apa-apa, jamaahnya banyak. Kita Kristen jangan begitu, jangan begitu.